Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Sima Boda. Saya dari kelas B, NIM 19225 11043. Semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah metodologi penelitian sosiologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang saya yang berjudul perilaku Fabing di kalangan remaja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terlepas dari hubungan antara sesama manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lain. Akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain. Hubungan komunikasi antara individu satu dengan individu yang lain melalui interaksi. Yang dimaksudkan di sini merupakan suatu hubungan antara manusia dengan yang lain dan sifatnya dinamis atau dapat berubah-ubah. Tidak hanya interaksi yang bersifat dinamis, melainkan cara komunikasi juga dapat berubah-ubah. Ditawarkan jauh lebih banyak daripada menyadari atas kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan seperti fabing. Fabing adalah mengacu orang lain dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada smartphone daripada berinteraksi dan berkomunikasi secara tatap muka. Fabing muncul atas ketergantungan manusia terhadap smartphone, sehingga orang menjadi lebih bersikap acuh karena lebih fokus pada smartphone daripada membangun interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Fabing yang sekarang terjadi ternyata cukup memprihatinkan karena dilakukan saat momen kebersamaan terjadi. Fabing jika dilakukan sekali dua kali masih bisa saja dimaklumi bagi teman atau orang yang lebih tua dari kita. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus berdampak merusak kualitas hubungan antara individu maupun kelompok. Orang lebih suka mencari teman melalui media sosial dibanding berkenalan dengan teman di samping kita, baik itu dalam kendaraan umum maupun tempat lain. Dan orang lebih senang mempunyai followers ataupun mendapatkan like yang banyak pada media sosial dibanding dengan mempunyai kenalan di dunia nyata. Terkadang kita berada dalam satu ruangan yang sama, namun tidak ada yang mau memulai menyapa. Semua sibuk dengan smartphone masing-masing, asik dengan dunianya sendiri. Bahkan ada yang senyum-senyum sendiri sambil melihat smartphone. Teman-teman di jenjang sosial pun nampak lebih dekat dan nyata dibanding nyata keberadaan dengan tetangga kita sendiri. B. Rumusan masalah. 1. Pengabaian terhadap teman. 2. Penyimpangan perilaku sosial. C. Ruang lingkup masalah. 1. Strategi fabing. 2. Klasifikasi fabing. 3. Cara mengatasi fabing. Tujuan penelitian untuk mengatasi strategi fabing. Bab 2. Landasan penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan deskriptif, teknik dalam menentukan informan menggunakan snowball sampling. Hasil penelitian pembahasan. Dari hasil temuan terdapat faktor-faktor penyebab fabing yang dilakukan remaja
Fabing sendiri merupakan tindakan manusia yang tidak terkait suatu komunikasi. Faktor-faktor penyebab fabing yang dilakukan yaitu keberagaman fitur aplikasi pada smartphone atau game, terlalu asik chattingan, dan terlalu asik dengan game di smartphone-nya. Pertama, keberadaan fitur aplikasi pada smartphone atau game. Pada zaman sekarang ini, smartphone sudah memegang kendali dalam bidang teknologi. Hampir semua kalangan sudah mempunyai smartphone, baik anak kecil, remaja, maupun orang tua. Sudah tidak dapat dipungkiri. Kemudian, yang disungguhkan, smartphone membuat seseorang tanpa sadar menggunakan smartphone, tetapi tidak pada waktu dan tempat yang benar. Di setiap aktivitas manusia pada zaman sekarang ini selalu berdampingan dengan smartphone atau gamenya. Yang disungguhkan inilah yang membuat seseorang teralihkan pandangan kebersamaan. Kebersamaan fitur aplikasi pada target dapat menjadi penyebab tumpuan hubungan sosial antara remaja di sampingnya, bahkan sengaja untuk menghiraukan orang lain karena keasikan dengan smartphone-nya. Terjadi hubungan sosial yang semestinya informan lainnya, padahal yang mesti dilakukan sebagai remaja adalah tetap menjaga hubungan sosial agar menjadi remaja. Remaja itu kumpulan orang yang memikirkan moral yang baik dan sosial kontrol. Remaja itu mengontrol kehidupan sosial. Hubungan sosial yang baik dapat menghasilkan hubungan yang baik pula. Terlalu asik dengan permainan game di smartphone, lawan bicara juga memerlukan respon, bukan hanya sebatas respon tanpa tahu maksud dan tujuan. Dan dari sebuah pembicaraan, respon dimaksudkan di sini yaitu usaha seseorang untuk memahami dan mengenai apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Berdasarkan hasil penelitian informan, dengan sengaja memiliki untuk tidak merespon berbicara teman karena asik dengan smartphone-nya sendiri. Bab 3 penutup. Faktor penyebab sosial fabing di kalangan remaja. Dampak negatif sosial fabing di kalangan remaja adalah pertama, hubungan harmonis keluarga menjadi renggang. Kedua, menghancurkan hubungan pertemanan. Ketiga, menjadi individualistik. Keempat, menjadi antisosial. Dan dampak positif sosial fabing di kalangan remaja. Baik, sekian dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat siang untuk kita semua.